Oke, teman Ibar Tanempar, dalam sepekan terakhir ini ada trending topik yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat di Kepulauan Tanimbar, bahkan di WA Group, mengenai adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu oknum di Inpex. Nah, bersama saya narasumber utama Mas Eko Kurniawan. Mas Eko, ya, saya baca sejumlah media itu Mas Eko berbicara tentang adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Inpex, dan Mas Eko bisa menjelaskan posisi Mas Eko bekerja di sana itu sebagai apa, sudah berapa lama, dan siapa saja orang-orang yang melakukan hal itu. Baik, ya Ibu Nov, saya panggil Ibu Nov saja kali ya. Silahkan. Jadi untuk 2 bulan terakhir saya baru bergabung kembali di Inpex sebagai seorang driver. Tapi di dalam hal ini bukan sebagai karyawan Inpex, tapi saya membawa kendaraan milik keuskupan, yaitu khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, yang biasa kendaraan operasional ini dipakai oleh wakil uskup dan ketika ada kunjungan uskup. Mobil ini disewa oleh Inpex untuk membantu biaya operasional dari mobil itu sendiri, yang sebagai notabene kendaraannya ada kendaraan operasional wakil uskup. Jadi membantu gereja, begitu. Dalam hal ini seiring waktu berjalan, secara tidak sengaja menurut saya, salah satu oknum di Inpex itu dia memecat saya sebagai seorang supir, di Inpex. Padahal yang sejatinya harusnya dia berkoordinasi dengan pimpinan saya, yaitu wakil uskup selaku pemilik mobil, yang harusnya menyampaikan ke saya dulu, kamu salah ini, salah itu, dan kamu tidak boleh lakukan ini. Misalnya teguran pertama, kedua, ketiga, baru pemecatan, baru pemecatan. Tetapi ada kesimpang siuran berita yang dia sampaikan, oknum ini menyampaikan ke pihak Jakarta, manajemen Inpex khususnya di Jakarta, menyampaikan bahwa saya minum minuman keras pada saat jam kerja. Sedangkan kita pulang jam kerja itu sudah jam 5 sore pada saat pasca pada waktu itu. Dan sejatinya juga dia tidak punya wewenang untuk menarik mobil itu dari saya. Karena mobil itu saat pulang bukan lagi dikontrak oleh Inpex. Tapi kembali lagi ke vendornya, ke pemiliknya. Kemudian saya mempertanyakan hal ini, tapi tidak ada jawaban yang pasti dan jelas dari mempertanyakannya ke siapa? Ke oknum yang bekerja di Inpex tadi. Jadi saya mau tahu kesalahan saya seperti apa. Banyak kesimpang siuran yang dia sampaikan ke sana kemari. Itu saya bermain BBM ilegal, kemudian menyuplai barang-barang ilegal ke salah satu subkontrak Inpex dalam proyek Inpex, hal ini di Somlaki, yang sementara bekerja di Desa Lermatang. Jadi harus kita tahu bahwasanya Inpex itu berada di bawah naungan SKK Migas, dan subkontraknya PT THI itu ada di bawah Inpex. THI itu apa? Taka Hydrocor Indonesia, itu yang bekerja sebagai surveyor pengeboran tanah dan laut. Saya yang kurang sekarang tahu. Berjalan di Lermatang. Ya, betul, yang sekarang berjalan di Lermatang. Spesifikasinya seperti apa, mereka fungsinya pengeboran itu, ya saya kurang tahu persis di dalam seperti apa, karena saya bukan di teknik geologi tambang atau apapun itu. Yang saya pertanyakan adalah kesalahan saya seperti apa hingga saya harus diberhentikan secara tidak jelas, tidak ada kejelasan apapun. Bahkan ketika saya mau mempertanyakan hal ini kepada pimpinan saya, pemilik mobil dalam hal ini tidak sempat karena beliau sudah keburu ke luar kota dan kondisinya beliau sekarang tidak membaik. Mas Eko, waktu pemilik mobil atau mobil itu disewakan itu ada kontrak? Tidak ada kontrak, lisan saja. Lisan saja. Sampai saat ini bos Mas Eko sudah tahu soal itu atau belum? Sudah. Apa respon? Karena beliau sedang sibuk di luar kota, jadi belum ada penyampaian apapun. Pastinya beliau sudah mengetahui hal ini.
kalau saya sudah diberhentikan. Jadi sudah diberhentikan ini 2 minggu ya? Kurang lebih sekitar 2 minggu. Mas Eko, kejanggalan-kejanggalan apa saja yang terjadi sehingga beritanya jadi viral kayak begini? Sebetulnya berita ini saya tidak merujuk kepada atau tidak mengarah kepada atau tidak menyalahkan kepada SKK Migas, kemudian Inpex sendiri, PT THI selaku subkontrak, apalagi Bapak Lukas Tio. Ya. Kalau Bapak Lukas Tio, saya sangat mendukung adanya pekerjaan Bapak Lukas Tio yang mendukung membantu kelancaran PT THI dalam hal ini dari sisi BBM, kemudian kendaraan di Inpex yang sedang dipakai di Inpex. Saya sangat mendukung itu. Jadi Pak Lukas Tio atau Pak Alunce ini dia pemenang tender untuk kendaraan dan BBM begitu? Tidak ada tender. Oh, tidak Setahu ada saya tender. tidak ada tender. Karena sebelum Bapak Alunce itu dipegang oleh Bapak Danigo, ya pemilik Villa Bukit Indah. Jadi tidak ada tender. Kalaupun ada tender pasti akan ada berita. Karena saya juga tidak kurang update, tapi saya selalu update berita-berita itu. Karena barangkali ada vendor-vendor lain yang mencoba untuk ini supaya saya bisa sampaikan. Tapi nyatanya selalu terbuka harusnya. Dari dulu juga harusnya Inpex ini selalu terbuka. Tapi karena oknum ini menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan oleh Inpex sehingga membuat malu Inpex menurut saya. Tidak hanya membuat malu Inpex, sampai membawa THI yang harusnya dia tupoksinya tidak di sana. Kemudian mengontrol karyawan THI untuk kerja, harusnya itu bukan dia punya tupoksi. Jadi menurut saya orang ini sudah melebihi dari kapasitas dia kerja. Jadi saya juga tadinya tidak mau membuka ini, tapi itu tadi, lagi-lagi saya tidak mau membuka ini itu menuju kepada SKK Migas, Inpex dan PT Taka, apalagi Bapak Alunce. Jadi untuk Bapak Alunce, saya sangat mendukung sekali, karena yang Bapak Alunce kerjakan itu sama dengan yang saya kerjakan pada sebelum saya dipecat. Jadi sama artinya dengan yang Bapak Alunce lakukan. PT THI mereka tidak punya fresh money, tidak punya uang cash untuk membeli BBM untuk membantu operasional mereka setiap hari. Jadi mereka membutuhkan vendor yang memberikan fresh money, cash money, ya seperti saya dan seperti Bapak Alunce. Tapi yang Mas Eko sudah lakukan sebelumnya itu bagaimana untuk pengadaan BBM? Kita ada kesepakatan. Belinya dari mana? Belinya di pom bensin, di salah satu pom bensin yang ada di Somaki. Nah, kemudian saya sampaikan kepada PT THI, Pak boleh pakai uang dari kita, tapi nanti dari setiap per liternya untuk pengembalian uang saya minta margin. Yang dibeli itu apa? BBM jenis Dexlite. apa? Dexlite. Dexlite. Itu bukan subsidi ya? Bukan subsidi. Industri. Saya kurang tahu persis ya ke situnya. Yang saya tahu saya sudah sempat tanyakan bahwasanya di Somlaki untuk solar industri itu tergantung dari permintaan. Saat perusahaan itu meminta menyediakan industri, maka pihak Pertamina berupaya untuk menyampaikan ke bankirnya, kemudian mendatangkan solar industri dan disalurkan ke perusahaan tersebut. Tapi di sini tidak ada. Belum ada ya. Jadi dipakailah alternatifnya Dexlite. Jadi kita beli resmi di pom bensin. Jadi Per tidak ada liternya biaya. berapa? Per liternya di pom bensin itu 14.900. Jadi dari situ saya minta margin, Pak, saya minta marginnya ya 3.100. Kurang lebih sekitar 20%. Jadi kebutuhan per harinya berapa? Rata-rata bisa 70 sampai 300 liter per hari. Kurang lebih. Seperti itu. Kejanggalan-kejanggalannya yang Mas Eko mau sampaikan itu apa? Tadi belum. Iya. Selain pecat secara sepihak, Iya, prosedurnya betul. tidak dijalankan dengan baik. Iya. Apalagi kejanggalan-kejanggalan yang Mas Eko tahu? Seperti yang kita tahu, di Inpex itu tidak membenarkan bahwasanya ada karyawan mereka maupun karyawan tetap ataupun karyawan kontrak itu membuka usaha yang mengambil keuntungan dari proyek Inpex tersebut. Tidak dibenarkan. Artinya bahasa kerennya itu ya, menurut Inpex bahasa kerennya itu conflict of interest. Nah, mengambil keuntungan sendiri dari sebuah kegiatan proyek begitu. Kemudian yang terjadi bagaimana sekarang ini? nyatanya dia punya catering. Dia punya catering. Kalau dia bilang, oh cateringnya atas nama adik saya, oh atas nama istri saya, gitu. Tapi tinggalnya dia punya rumah. Nah, apakah kita pernah mempermasalahkan itu? Nah, sedangkan saya yang vendor kecil, yang notabene hanya menyediakan sarung tangan, yang marginnya hanya 15.000, ya kan? Mau kamu kasih putus semuanya? Oh, sudah dikasih putus juga. Yang sarung tangan sudah putus. Ya, diputuskan sama dia. Akhirnya Putus dulu baru dipecat.
dari sopir. Dipecat dulu, kemudian dia mencoba menyampaikan kepada pihak Inpex dan pihak THI, jangan pernah ada komunikasi dengan yang namanya Eko Kurniawan atau Mas Eko. Tidak boleh, ya barang-barang semua yang dia supply itu adalah ilegal. Dia sampaikan begitu. Apa salah saya? Sarung tangan, minyak yang pernah Betul, disuplai, apa lagi betul. Mas Eko suplai? Kopi, gula, snack kering, kue kering, kemudian air bersih, itu semua saya bagi. Kemudian ada satu lagi namanya core box. Nah itu semua saya bagi. Jadi saya tidak semata-mata hanya mengambil keuntungan untuk diri saya sendiri, tapi ada banyak pihak yang bisa merasakan bahwasanya kehadiran Inpex itu sangat membantu mereka. Kehadirannya THI, Multiplier effect gitu ya. ya, kita tidak mencari muka lewat membantu orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu harusnya yang dia kerja seperti penjahat. Saya yang tadinya sebagai seorang karyawan keuskupan resign dari keuskupan, kemudian berharap ada seorang malaikat di Inpex yang bisa membantu, memayungi, artinya memberi arahan, menolong segala hal yang kita butuhkan. Tapi ternyata ada hal busuk yang dia kerjakan di belakang kita. Bahkan memecat saya secara sepihak, memutuskan semua tali rezeki saya. Apa salah saya terhadap dia? Begitu. Sebelumnya kan Mas Eko yang menyuplai BBM Dexlite itu. Betul. Bagaimana sampai akhirnya diputuskan dan sekarang beralih ke Pak Lukastio? Jadi begini, hal yang kita tahu bahwasanya komunikasi dengan anaknya Pak Lince, dengan Erik, yang segala sesuatunya, jika kita mau memasukkan mobil, dia bilang nanti tergantung Pak Erik, segala sesuatunya tergantung Pak Erik, begitu. Dan seorang Bapak Lukastio ataupun Erik sekalipun, itu mereka akan tahu dari mana bahwasanya PT THI itu membutuhkan BBM. Kalau bukan dari orang dalam, dari mana? Bahkan dari pihak THI yang tidak mau saya sebutkan siapa orangnya, mau itu petinggi kah, mau itu karyawan kah, yang pasti itu dari orang THI. Pak, kita nggak ambil suplaian BBM dari Bapak lagi ya. Bapak Aluji yang sudah suplai karena perintah dari Jakarta, seperti itu. Bahkan itu ada di dalam chattingan. Saya tanya, kenapa nggak disuplai lagi Pak? Enggak Pak, ini perintah dari Jakarta. Berapa Pak? Ini sekarang masih disuplai. Berapa per hari? Sekian liter. Saya simpan. Tapi yang jadi persoalannya bukan soal penyuplaian BBM-nya. Sudah saya sampaikan tadi di awal, saya sangat mendukung sekali adanya pengusaha-pengusaha lokal yang bisa membantu kelancaran proyek Inpex ini, khususnya PT THI. Tapi yang tidak wajar menurut saya adalah perilaku dan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan Inpex yang pada akhirnya membuat malu Inpex, otomatis membuat malu SKK Migas dalam hal ini. Secara tidak langsung pasti mereka akan terbawa-bawa dengan adanya berita seperti ini. Apa saja yang bikin malu itu apa saja? Langsung aja. Sekarang memecat karyawan yang bukan karyawannya Inpex. Apakah saya karyawan Inpex? Satu, itu kan lucu, hal yang sangat lucu menurut saya. Saya bukan karyawan Inpex, kok dipecat sama Inpex? Iya kan? Kedua, memutus tali kerja saya yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia memang orang Inpex. Memang THI itu di bawah naungannya Inpex, subkontrak daripada Inpex. Dia hanya bisa mengarahkan, membetulkan, mengarahkan dan menunjuk ini loh kontraktor-kontraktor yang ada di Tanimbar yang bisa dipakai. Ini vendor-vendor Tanimbar yang bisa dipakai nanti, yang layak dipakai. Bukan malah memutuskan kontrak orang lain, memutuskan hubungan kerja orang lain. Orang lain juga mau makan. Begitu. Bukannya kamu mementingkan diri kamu sendiri. Apakah Mas Eko menduga bahwa dengan cara-cara memonopoli dan meraup keuntungan dari kegiatan-kegiatan ini? Saya rasa seperti itu. Indikasi saya, indikator dari saya pribadi, seperti itu. Salah satunya rumah makan. Itu tidak ditender. Pada saat itu saya pernah sampaikan ke THI. Dari tender juga. Ya. BBM tidak ditender, mobil tidak ditender, rumah makan tidak ditender. Proyek yang sekian miliar ini tidak ditender, alangkah tidak masuk akalnya. Proyek negara, proyek nasional, proyek besar, proyek raksasa tidak ditender. Itu kan lucu. Ada apa di dalamnya? Siapa yang bermain di dalamnya? Dan sekarang terbuka siapa yang bermain. Sesuai dengan fakta-fakta yang saya punya, fakta-fakta yang saya simpan. Jika ada perlawanan, mari. Oke. Terhadap hal-hal itu, apa langkah yang dilakukan oleh Mas Eko? Langkah yang saya lakukan seperti halnya, selain memberitakan, sudah diberitakan oleh sejumlah media, apakah ada rencana selanjutnya untuk melaporkan begitu? Harapan ya, yang ada harapan dari diri saya. Harapan saya untuk SKK Migas
agar bisa memperhatikan hal ini, agar menjadi konsumsi pokok, kemudian jadi perhatian khusus. Dan kembali untuk kelanjutan pekerjaannya. Masih banyak orang-orang yang lebih berkompeten, artinya yang lebih bisa berkonsisten terhadap masyarakat Tanimbar. Tidak hanya menjanjikan sesuatu yang baik, tetapi membuat masyarakat Tanimbar lebih berpenghasilan, lebih baik. Masyarakat Tanimbar lebih maju. Itu harapan saya. Terima kasih sudah menonton Ibarat Tanimbar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya.